Gambaran ringkas Perang Dunia Pertama. Serbia telah lama mendirikan gerakan Pan-Slavisme di Balkan dengan cita-cita menyatukan seluruh bangsa Slavia di semenanjung tersebut di bawah pimpinan Serbia serta mengusir semua kekuatan asing di semenanjung tersebut. Gerakan Pan-Slavisme berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Peter I. Serbia menikmati pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Hal itu dapat diwujudkan dengan bersama-sama memperjuangkan hak dan kebebasan mereka, menentukan nasib mereka sendiri, dan kemudian bersatu di bawah Serbia Raya dan negara Serbia sebagai pelindung dan negara induk. Kelompok-kelompok seperti People Defense, Black Hand, dan Young Basna memiliki pendekatan yang lebih keras. Meskipun sebagian besar anggotanya pemuda dan mahasiswa, sebagian birokrat, pejabat militer, bahkan lingkaran istana ikut mendukung mereka untuk mempromosikan Pan-Slavisme serta mengancam musuh-musuhnya. Gerakan ini memicu amarah Australia membunuhan Franz Ferdinand menjadi alasan untuk menghancurkan ambisi Serbia. Tidak mengherankan pelaku pembunuhan Ferdinand adalah seorang nasionalis Serbia. Meskipun demikian, Australia sampai Hungaria meyakini pemerintah Serbia sebagai dalangnya. Australia-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Dalam waktu singkat, perang tersebut menarik dua kekuatan besar Eropa untuk terlibat. Kubu perang pendukung Serbia adalah kelompok Sekutu Triple Entente yang terdiri atas Perancis, Rusia, dan Inggris. Kubu kedua pendukung Australia dan Hungaria adalah Blok Sentral Triple Entente yang terdiri atas Australia, Hungaria, Jerman, Ottoman, dan Italia. Pada 26 April 1915, Italia bergabung dengan blok sekutu lantaran hubungan yang tidak harmonis dengan Australia-Hungaria. Serbia dikalahkan pada 1915. Selanjutnya pada 1917, Rusia memutuskan menarik pasukannya dari medan perang sehubungan dengan kemenangan kaum komunis di negara itu dalam Revolusi Oktober atau Bolshevik 1917. Pemimpin Rusia baru Vladimir Lenin menganggap keikutsertaan Rusia yang kini menjadi negara sosialis dengan nama baru Uni Soviet tidak ada gunanya. Karena perang tersebut tidak lain adalah medan perebutan pengaruh di antara sesama negara kapitalis di Eropa. Mundurnya Rusia, melemahnya sekutu, dan menaikkan semangat blok sentral termasuk Jerman. Jerman menguasai sebagian besar wilayah Eropa bagian timur dengan mudah. Pada Maret 1918, Jerman melumpuhkan sekutu di front barat. Sekutu yang kewalahan tiba-tiba mendapat bala bantuan dari Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pasukan Jerman telah mengalami kekalahan yang akut dalam serangan bertubi-tubi tanpa henti antara 8 Agustus sampai 11 November 1918 yang disebut serangan 100 hari penuh. Sekutu dengan bantuan Amerika Serikat hasil memukul mundur pasukan Jerman. Pada 3 Oktober 1918, Kanselir baru Jerman Max von Baden mengirim telegram kepada Presiden Woodrow Wilson meminta gecatan senjata sekaligus pembicaraan berdamai. Sebagai syarat perjanjian damai dan dalam rangka menciptakan stabilitas di Eropa, dosen mengajukan 14 butir yang harus diterima oleh Jerman. Sementara itu, satu persatu anggota-anggota blok sentral yang lain menyerah. Pada 11 November 1918, Jerman menyetujui gecatan senjata berbasis 14 butir poin yang diajukan Wilson. Perang pun berakhir. Rencana 14 poin yang diajukan oleh Wilson adalah sebagai berikut. 1. Diplomasi yang terbuka. 2. Kebebasan navigasi. 3. Perdagangan bebas. 4. Pelucutan senjata multilateral. 5. Koloni. 6. Rusia. 7. Belgia. 8. Prancis. 9. Itali. 10. Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. 11. Rumania, Montenegro, dan Serbia. 12. Ottoman. 13. Polandia. 14. Liga Bangsa-Bangsa. Faktornya perjanjian damai tidak sama dengan 14 poin Wilson. Contohnya Jerman harus membayar seluruh kerusakan akibat perang, melucuti sebagian besar angkatan bersenjata, dan meminta maaf secara resmi sebagai pemicu Perang Dunia Kedua. Mari kita lanjut ke pembahasan. Simak terus, jangan sampai ngantuk ya.
Pada masa sekitaran Perang Dunia ke-1 di Hindia Belanda, telah berkembang berbagai organisasi pergerakan nasional mulai dari Budi Utomo Serikat Islam Muhammadiyah, Indich Partij, Gerakan Pemuda bernama Gerakan Perempuan Indich Vereniging yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PKI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Di antara organisasi-organisasi tersebut, PIPKI dan PNI dikenal radikal, artinya terang-terangan memperjuangkan kemerdekaan dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Indische Partij juga terang-terangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tetapi bersikap kooperatif. Slogan hak menentukan nasib sendiri bergema kencang di seluruh tanah jajahan termasuk Indonesia, tidak terkecuali para pejuang dan tokoh pergerakan Bumi Putra, khususnya aktivis PI dan PNI. Tidak dapat dimungkiri mereka mengikuti dari dekat jalannya Perang Dunia Pertama dan proposal Wilson memberi energi baru bagi perjuangan mereka. Para aktivis kedua organisasi itu kemudian terang-terangan menuntut kemerdekaan dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda sejak 1922. Misalnya, Perhimpunan Indonesia mencantumkan asas perjuangan yaitu self-help menolong diri sendiri dan self-reliance mengandalkan diri sendiri. Dengan asas-asas tersebut, PI secara tegas melepas ketergantungan serta kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Prinsip perjuangan PI kemudian diikuti oleh PNI, yakni yang pertama, self-help, yakni prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memberikan kondisi yang telah rusak oleh penjajah. 2. Non-kooperatif, yakni tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. 3. Marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan. Terima kasih, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah. See you next time.